Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Joe di sini di Joe Official. Masih di sebuah channel yang akan berbicara tentang edukasi dan informasi tentang sesuatu yang menarik di sekitar kita. Kali ini aku akan membicarakan tentang ide-ide novel yang digemari, paling digemari pada saat ini. Tentunya kalau kalian penulis pemula pasti agak-agak bingung gitu ya, menentukan ide novel yang menarik yang akan kita tulis itu apa gitu. Padahal kan memang sebetulnya ide novel tuh banyak banget, cuman kita bingung saking banyaknya ya. Mau nulis apa gitu, mulainya kayak gimana gitu, kadang kita bingung ya. Oke, kali ini aku akan memberikan ide-ide yang mungkin bisa kalian ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi ya. Sebetulnya tema itu boleh sama, tinggal bagaimana cara kita mengemasnya, bagaimana cara kita mengembangkan novel itu menjadi sebuah tulisan yang menarik gitu. Nah, ide apa saja yang bisa kita pakai yang lagi tren saat ini? Yang pertama tentu saja adalah ide tentang CEO. Jadi kalau kalian tahu bahwa di novel-novel online ini lagi bertaburan cerita-cerita tentang CEO gitu ya. Jadi kalau kalian juga nonton drama-drama Korea itu pasti ada tokoh yang jadi CEO. CEO itu apa sih? CEO itu adalah orang yang sangat berpengaruh di dalam perusahaan ya, jadi orang yang punya jabatan penting, dan biasanya stereotipnya orang yang berjabat sebagai CEO itu adalah orang-orang yang muda gitu ya, belum punya pasangan, ganteng, kaya raya, dan punya kekuasaan, dan dia biasanya adalah tipe-tipe idaman para wanita gitu. Dan biasanya CEO ini bekerja di sebuah perusahaan, kemudian tak sengaja bertemu dengan wanita yang awal-awalnya bermusuhan dengan dia gitu, dan lama-kelamaan kayak benci jadi cinta gitu ya. Jadi kisah cinta mereka itu banyak dramanya. Nah, itu adalah ide yang bisa kalian pakai juga. CEO ini lagi laris banget dan orang-orang pasti suka baca itu ya, dijamin. Karena apa? Karena memang menarik sebetulnya kalau kita bisa mengembangkan kisah CEO ini ya. Tidak melulu yang konfliknya mungkin bisa kita perluas lagi gitu. Tergantung kekreatifan kalian aja ya. Jadi itu ya. Jadi karena Indonesia ini lagi demam Korea gitu, pasti suka dengan juga yang model-model CEO kayak gini. Oke, yang kedua, ide yang dapat kalian pakai untuk menulis novel kalian adalah kisah remaja, percintaan remaja ya. Ini juga luas banget artinya, bisa percintaan di SMA, bisa di dunia kuliah, dan segala kehidupan remaja dan problematikanya, seperti misalnya tentang persahabatan, tentang macam-macam ya, tentang kehidupan remaja, persahabatan ya, perselingkuhan, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada seputar kampus, sekolah, macam-macam. Kalian bisa kembangkan dengan lebih kreatif lagi dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Banyak sekali novel yang bertema ini ya. Jadi kalau kalian menyusur di novel-novel online itu pasti menemukan kisah-kisah yang seperti ini. Karena memang bahasa-bahasanya kan ringan dan kekinian gitu. Jadi kalian juga harus bisa menyesuaikan untuk menentukan bahasanya. Jangan kita memakai bahasa yang terlalu kaku. Kalau memang segmennya adalah remaja ya kita pakai bahasa-bahasa yang ringan dan kekinian gitu. Jadi kalian juga harus banyak riset ya tentang bahasa-bahasa mereka. Kalian juga harus tahu ya. Sedangkan yang ketiga ide cerita yang bisa kalian pakai adalah kisah perjuangan seseorang mungkin ya, yang sedang mencari jati diri, mungkin dari orang yang mulai berangkat dari nol, kemudian meraih kesuksesan besar akibat kerja kerasnya ya. Ini banyak sebetulnya cerita yang kayak gini ya. Jadi kayak misalnya kisah-kisah seperti novelku yang Dunia Abimanyu pun juga seperti itu, dan juga mungkin ada novel Laskar Pelangi ya, dan juga mungkin Negeri Lima Menara. Jadi kayak novel-novel inspirasi ini juga mempunyai penggemar yang tersendiri ya. Walaupun segmennya pasti beda dengan kisah-kisah yang romance kayak gitu, beda ya. Tapi ini memiliki penggemarnya sendiri dan cukup banyak juga ya di Indonesia gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian coba bikin kisah-kisah atau cerita yang seperti itu ya. Novel perjuangan gitu. Perjuangan seorang dalam mencapai impiannya dan karirnya gitu. Tentu saja dengan sudut pandang yang beda, tentu pasti akan digemari oleh pembaca.
Dan yang keempat pastinya adalah yang disukai adalah drama rumah tangga. Jadi ini adalah kisah romance yang dia lebih ke dewasa ya. Jadi kisah-kisah rumah tangga yang bisa dihadirkan dalam sebuah novel. Kayak misalnya kayak drama antara mungkin suami istri, tentang pelakor, tentang ibu dan anak, tentang mertua, pokoknya kehidupan rumah tangga yang tumplek blek jadi satu, kemudian diramu menjadi sebuah bumbu-bumbu sehingga menjadi sebuah novel yang ya ini yang menarik untuk dibaca ya, karena memang apa sih, kayak masalah rumah tangga itu kan kayak nggak ada matinya, nggak ada habisnya, dan dia dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Cuma pesan saya, kalau kalian bikin novel yang seperti itu jangan terlalu melebih-lebihkan ya, karena memang kalau terlalu melebih-lebihkan jadi jatuhnya nanti kayak nggak masuk akal kayak gitu ya. Jadi lebih baik kalian tulis saja sesuai dengan realita yang ada gitu. Jadi tidak terlalu over dan tidak terlalu juga yang kayak flat gitu, jadi yang di tengah-tengah gitu. Jadi drama rumah tangga masih laku juga, masih oke juga kalian bikin ide untuk sebuah novel. Dan berikutnya adalah novel tentang legenda, novel tentang horor dan misteri-misteri seperti itu. Dan di Indonesia ini masyarakatnya masih suka dengan yang bersifat seperti itu ya, bersifat klinik-klinik kayak gitu. Tapi sebelum membuat novel ini, gue sarankan kalian harus banyak-banyak baca ya, banyak-banyak baca, terus cari referensi. Apabila kalian mencari urban legend yang ada di tempat kalian, misalnya kuyang atau apa, jadi kalian harus benar-benar punya informasi yang tepat. Sebab kalau kalian tidak mempunyai informasi yang tepat dan kalian tulis, biasanya kalau ada pembaca yang kritis, pasti kalian dikritisi ya. Jadi kalian harus benar-benar ada risetnya dulu mengenai ini. Itu ya. Terus yang berikutnya adalah novel tentang sejarah. Bisa mungkin sejarah tentang Majapahit, atau mungkin apa ya, novel action yang dibalut dengan sejarah. Ini juga agak rumit sebetulnya, tapi ini punya penggemar sendiri. Karena terutama untuk novel-novel yang silat Nusantara, itu kan kayak misalnya kalau kalian baca novelnya Wiro Sableng karya Bastian Tito, itu kan pasti penggemarnya fanatik dan banyak banget ya. Dan dia dikemas dengan cerita yang unik, yang menarik, bahkan sampai difilmkan ya. Dan itu adalah suatu pencapaian tersendiri. Kalau kalian bisa membuat novel silat Nusantara yang seperti itu, tentu keren banget ya. Dan itu membutuhkan riset memang ya. Jadi kita nggak bisa asal nulis kayak gitu, karena memang latar belakangnya ada di zaman dahulu dan kita nggak bisa melihat di zaman sekarang gitu. Jadi kalian benar-benar harus membacanya dengan detail dan teliti. Oke, itu tadi ide-ide menulis novel yang bisa kalian dapatkan ya. Dan tentunya kalian harus bisa meramunya dengan bahasa-bahasa yang menarik agar novel kalian banyak dibaca oleh pembaca. Oke, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.